inilah hasilnya ya teman-teman. Doublingan antara kanan dan kiri, dia sudut 1, 2, 3 harus di tag ya teman-teman ya. 1, 2, 3 harus di tag. Karena kalau bila tidak di tag, dia nanti masa pengelasannya dia akan lepas, dan doublingannya juga akan amburadul ya teman-teman ya. Ini udah bagus, dan tahap selanjutnya kita pengelasan ya, pengelasan doublingan. Nah, ini contoh pengelasan doublingan dan pemasangan doublingannya teman-teman. Ini pipa ukuran 8 in dan doublingannya juga 8 in ya teman-teman. Dan jarak antara sisi sini sama sisi sini harus sama. Bila tidak sama, dia akan yang terjadinya pemuaian ya nanti ya teman-teman, dan hasilnya pun tidak rapi juga ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pengelasannya teman-teman. Let's go. Saya menggunakan kawat RB ya, RB 3,2 ya teman-teman ya, seperti ini kawatnya. Dan ukuran api trafonya adalah 230 ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya teman-teman tutorialnya. Seperti ini cara pengelasan doubling, supaya doubling itu sesuai dengan lingkaran pipa, dan pipa sendiri tidak akan bengkok. Trik dan cara seperti ini ya teman-teman. Let's go. Dan usahakan sisa kawat las minimal dari ujung kawat ini ya, segini ya teman-teman, 5 mili ya. Nah, inilah, dan cara pengelasannya seperti ini teorinya ya teman-teman. Karena doubling ini sama-sama tipis sama pipa 8 in, doublingnya juga 8 in. Berhubung pipanya sama-sama, ketebalannya sama-sama, jadi kita tidak bisa yang namanya yang biasanya kita lakukan ditancap terus ya teman-teman. Nanti bila ditancap terus, dia akan memuai dan pipa sekelilingnya akan bengkok. Seperti ini contohnya. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Bila ini posisinya doublingannya seperti ini namanya horizontal ya teman-teman. Nah, kawat kita ini diposisikan di antara dinding pipa sama dinding klem ya, doubling. Dan jarak untuk pengelasan antara pipa sama kawat las minimal adalah 2 mili atau 1 mili. Karena yang pertama, tidak yang namanya menanggulangi overseti dan undercut. Yang kedua adalah menanggulangi yang namanya cairan kawat las itu berbalik, beda arah ya teman-teman ya. Nah, inilah contohnya, dan di sini kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Hanya cukup 1 kawat las saja, kita dorong. Hasilnya seperti ini ya teman-teman.
nggak ada yang namanya opacity undercut. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, yang trik kedua, dalam penyambungan kawat antara sudah dipasang, antara pengelasan sudah selesai dan akan ngelas kembali, usahakan kawat yang ada ujungnya ini obatnya ya teman-teman ya, yang hitam ini obatnya, kita geser di sini ya, api itu tetap di sini, lalu kita masuk ke bagian tujuan satu sini. Karena saya membicarakan seperti itu, bila obat ini tidak sesuai dengan keinginan kita, api tidak normal, dia akan menimbulkan opacity. Nah, opacity contohnya dia seperti gimana ya, gelembung dia. Nah, itu yang menimbulkan kebocoran. Di estri pun tidak bagus ya teman-teman. Nah, kita let's go kawat yang kedua. Ini udah tahap kedua ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, nggak ada yang namanya penampakan sambungan ya teman-teman, karena saya memakai trik versi saya sendiri ya teman-teman. Di sini nggak ada yang namanya undercut nih, di sisi ini tuh namanya nggak ada undercut, antara sisi kanan dan sisi kiri tidak ada undercut. Tes coba seperti ini ya teman-teman nih, nggak ada yang namanya undercut ya teman-teman, dan opacity pun nggak ada nih. Sambungan kawat, sambungan las-lasan lama sama sambungan kawat las baru. Nah, seperti inilah. Di sini tidak, nggak ada yang namanya undercut apalagi opacity ya. Oke, sampai di sini dulu videonya tentang memasang doubling dan pengelasan doubling secara bagus, dan mungkin video ini sangat bermanfaat bagi untuk kita semua ya, siapa tahu bermanfaat. Dan terima kasih sudah nyimak di tutorial pendamplingan pipa 8 dengan doubling pipa 8 juga ya, untuk posisinya ini ya. Salam sukses dari Bugus Koplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.